Contohnya, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagian orang ya nggak mau ketinggalan salat sunnah ini untuk mendapatkan kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya, sehingga sebagian orang melupakan perkara yang wajib. Salat subuhnya keteteran, jamaah yang dirahmatullah. Atau perkara yang lain, seorang dai mendepankan dakwanya ya, dan ia melupakan dakwah kepada orang lain, dan ia melupakan keluarganya. Padahal dakwah di hadapan manusia itu adalah hukumnya fardu kifayah. Adapun dakwah kepada keluarga itu hukumnya fardu ain. Maka yang Allah cintai adalah sesuatu yang wajib, jemaah. Sebagian orang mengutamakan puasa sunnahnya dan ia melupakan ketaatan kepada suaminya. Banyak istri-istri yang masya Allah semangat dalam puasa sunnah, tapi padahal di sisi yang lain suaminya merasa keberatan, jemaah yang dirahmatullah. Ini masalah ya. Dan dengan analogi yang banyak ini bisa kalian misalkan, seperti anak lebih mendepankan ibadahnya, urusan pekerjaannya daripada orang tuanya ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Berapa banyak orang yang tertipu dengan amalan-amalan sunnah dan ia menyampingkan amalan-amalan yang wajib. Ini tahapan yang pertama, seorang itu akan menjadi seorang wali. Yang kedua, jamaah yang dirahmatullah, apabila seseorang itu ingin menjadi seorang wali, yaitu wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku cinta kepadanya. Di sini tahapan yang kedua dari hadis ini, hendaknya seseorang bersemangat dalam mengamalkan sunnah. Maka ciri seorang wali, tidak ada kata wis ngerjakno sunnah yang lainnya, wong akeh sunnah sing lainnya. Subhanallah. Contoh masalah jenggot, masalah celana di atas mata kaki, masalah apa? Semua sunnah, jamaah dirahmatullah. Karena Rasulullah SAW, man raiba an sunnati falaysa minni. Di antara ciri seorang wali adalah ia bersemangat di atas sunnah, dan tidak ada satupun yang ia pilih-pilih di antara sunnah tersebut. Ia berusaha semaksimal mungkin. Ya. Lihat, wala yazalu. Perhatikan. Di sini dijelaskan oleh para ulama senantiasa, bukan sekali-kali atau 2 kali atau 3 kali. Tapi di sini Rasulullah SAW mengatakan wala yazalu, senantiasa hamba ini beramal dengan amalan sunnah. Ia senantiasa cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa, jemaah? Cari muka dengan amalan sunnah. Sebagian orang ia salah cari muka. Cari muka di hadapan manusia, cari muka di hadapan orang fulus, orang kaya, cari muka di hadapan pemimpin. Ini salah, jemaah yang dirahmatullah. Karena keuntungan cari muka kepada makhluk itu hanya terbatas, sebatas dunia ya. Manfaatnya hanya sesaat, kepuasan hawa nafsu, jemaah yang dirahmatullah. Tapi wallahi kalau kita cari muka di hadapan Allah dengan amalan-amalan sunnah, apa janji Allah? Hatta uhibba, hingga aku cinta kepadanya. Hatta di sini al-ghaya, tujuan kita menghidupkan sunnah, tujuan kita semangat di atas sunnah agar kita meraih cinta Allah. Subhanallah, jamaah. Makanya jamaah yang dirahmatullah,
Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu para nabi, para rasul, ulul azmi, para sahabat-sahabat Rasulullah, generasi salaf dan orang-orang saleh. Apa yang mereka kejar? Dia cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka nggak neko-neko, mereka nggak nyeleneh mereka jamaah. Di antara para sahabat nggak ada yang berjuang pengen cita-cita bisa terbang, la wallah. Nggak ada para sahabat ingin menjadi seorang wali untuk bisa kebal badannya, la wallah. Nggak ada di antara generasi salaf yang berjuang untuk bisa menghilang, la wallah. Yang mereka perjuangkan bagaimana mereka hidup di atas sunnah agar ia mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasul. Itu yang mereka perjuangkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan predikat manusia yang di antara para sahabat yang paling cinta dengan sunnah Rasulullah. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga orang-orang yang hidup sezaman dengan Ibnu Umar dikatakan Ibnu Umar ini huwa majnun, dia ini orang gila. Dikatakan gila jamaah dirahmatullah. Karena apa? Segala tingkah laku Rasulullah SAW dikerjakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Sampai gerak-gerik jalannya, langkah setapak demi setapak diikuti oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahkan Ibnu Umar mengetahui di mana Rasulullah bersinggah, di pohon apa beliau bersinggah, disitulah Ibnu Umar bersinggah. Sehingga para sahabat-sahabat bertanya, kenapa engkau bersinggah di pohon ini? Dahulu aku pernah melihat Rasulullah SAW bersinggah di bawah pohon ini. Allahu Akbar. Beliau tidak mengatakan golek sunnah sing liyane jemaah, berusaha untuk mengamalkan. Karena yang mereka harapkan adalah menjadi wali-wali Allah. Untuk apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta uhibbah. Jamaah yang dirahmatullah, setelah kita faham hakikat makna wali, maka di sini kita bisa berhak untuk menentukan siapa yang wali sejati dan wali yang tidak sejati. Barometernya apa? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf. Bukan barometer dengan katanya orang atau hal-hal yang nyeleneh. Ya, wali itu adalah yang gila, subhanallah jemaah. Kalau seandainya wali itu memiliki ciri khasnya adalah gila jemaah dirahmatullah, di sini merendahkan kedudukan para sahabat. Di sini merendahkan kedudukan generasi salaf. Ya. Karena sejatinya Islam sangat menjaga yang namanya akal sehat jemaah dirahmatullah. Akal sehat ini dijaga oleh Islam. Buktinya apa? Islam memerangi sekali yang namanya minuman keras, al-khamr. Memerangi khamr. Kenapa? Karena sejatinya khamr ini memabukkan, menghilangkan akal sehat. Sehingga kaidahnya segala sesuatu yang memabukkan itu khamr, dan segala sesuatu khamr itu adalah haram. Ini kaidah jamaah rahmatullah. Dan Islam menjaga yang namanya akal sehat. Subhanallah. Ini luar biasa jamaah yang dirahmatullah. Islam menjaga yang namanya akal sehat jamaah yang dirahmatullah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmatullah, fa idza ahbabtuhu, dan jika aku telah cinta kepada mereka, kepada para wali, hamba-hamba Allah yang telah berhak untuk menjadi wali, orang yang berhak dicintai, orang yang berhak ditolong. Apa sih keuntungan kalau ia udah dicintai oleh Allah menjadi seorang wali? Di sini hadis ini menjelaskan ada beberapa hal keuntungan seseorang menjadi wali. Keuntungan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ia menjadi wali Allah. Ya, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Allah yang akan menjaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih.
Allah yang menjaga penglihatannya. Naam jamaah yang dirahmatullah. Pendengarannya ia gunakan hanya untuk kebaikan. Mendengarkan sesuatu yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya digunakan hanya sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seorang wali jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangannya ia gunakan, Allah jaga untuk digunakan hanya sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendolimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak mencuri. Kalau di zaman sekarang tidak mengetik yang aneh-aneh. Ya, di zaman sekarang fitnah akhir zaman ini, seseorang bermudah-mudahan dalam mengetik atau menulis atau mengeser media sosial. Orang-orang yang dijaga oleh Allah, dia diberikan taufik tidak mengetik kecuali yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah jaga kakinya. Allah jaga kakinya. Di dalam riwayat yang lain, kuntu qalbahu alladhi yakilu biha, Allah akan jaga akalnya. Subhanallah. Akalnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan, di atas hidayah, dijauhkan dari perkara-perkara syubhat. Ya, ini kalau seorang udah menjadi wali. Wa kuntu lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan aku akan menjaga lisannya jamaah dirahmatullah. Lisannya tidaklah keluar kecuali perkataan-perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.